Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih jerat hukum untuk pelaku dengan anak? Nah, kita tahu sahabat, baru-baru ini kita mendapatkan pemberitaan terkait dengan tersebarnya video syur antara guru dan murid di Gorontalo, di mana kita tahu dalam video syur tersebut salah satu pelakunya adalah anak yang belum termasuk kategori dewasa secara hukum. Nah, oleh karena itu di antara sahabat-sahabat sekalian barangkali ada yang mempertanyakan mengenai proses hukum untuk kejadian seperti ini, karena anak yang ada dalam video tersebut itu belum cukup umur secara hukum. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan ini. Oke, hal pertama yang penting untuk diketahui bahwa untuk perbuatan pidana yang melibatkan anak itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai batas umur anak yang masuk dalam kategori belum dewasa atau belum cukup umur, yaitu 18 tahun. Nah, kita tahu bahwa anak yang terlibat dalam video show tersebut itu masih usia sekolah, dalam artian masih belum cukup umur. Lalu untuk proses hukum selanjutnya tentu saja penegak hukum akan memperhatikan umur dari anak tersebut. Dan mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang menyatakan bahwa video syur tersebut yang melibatkan guru dan murid itu dilakukan secara sukarela atas dasar suka sama suka. Nah, oleh karena itu mungkin ada yang beranggapan bahwa situasi yang demikian itu akan menyebabkan para pihak yang terlibat dalam video tersebut itu tidak bisa dijerat secara pidana. Namun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah sangat jelas bahwa setiap anak yang terlibat dalam perbuatan pidana, entah itu dilakukan secara sukarela atau suka atau berdasarkan keinginan sendiri, termasuk dalam hal melakukan perbuatan seperti yang ada dalam video yang banyak beredar tersebut, itu berdasarkan undang-undang itu diposisikan sebagai korban. Oleh karena itu anak dalam video tersebut pada dasarnya tidak bisa dijerat secara hukum karena posisinya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai korban. Nah, pelakunya adalah orang yang sudah secara usia sudah cakap secara hukum, dalam hal ini adalah orang yang dewasa. Jadi sekali lagi sahabat, intinya di sini bahwa anak dalam video tersebut itu posisinya secara hukum adalah sebagai korban. Oleh karena itu tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Justru pihak guru lah atau orang yang dewasa tersebut itu yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku, dan ancaman hukumannya itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu antara 5 sampai 15 tahun. Jadi tergantung pertimbangan hakim terkait dengan kronologis peristiwa yang mendasari. Namun pengalaman saya ketika menangani masalah yang mirip dengan masalah ini, bahwa ada kalanya pihak hakim memutus perkara di bawah dari 5 tahun atau di bawah dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun sekali lagi itu tergantung dengan kronologis dari perkara yang sedang diperiksa. Sekali lagi sahabat, anak dalam perkara ini diposisikan sebagai korban dan orang dewasa adalah pelaku dari peristiwa tersebut dan akan dijerat secara hukum dengan ancaman antara 5 sampai 15 tahun. Demikian, terima kasih telah menonton video ini dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya.